Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo sahabat sayyidat wa muliakan, alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia nikmat, kemampuan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan juga menyempatkan waktu di petang hari ini, di hari Senin petang, untuk bersama-sama melanjutkan kajian kaidah nahwiyah, kaidah bahasa Arab, dan juga nanti ada menerjemahkan ayat-ayat dalam surah Al-Isra yang sudah kita mulai beberapa pertemuan yang lalu. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang al-mabni wal mu'rab, tentang mabni dan mu'rab, atau tentang i'rab dan bina kalau di dalam istilah al-i'rab wal bina. Namun sebelum kita mulai kajian kita tentang tema yang barusan saya sampaikan, ada baiknya kita bersama-sama untuk memperoleh keberkahan pertemuan kita dan ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau apa sih kalau emang kata pernyataan yang tahu dari menurut kalian dan aku terang? Amin. Waalaikumsalam. Ibu Rian, alhamdulillah, mendukung gitu ya. Bapak yang muliakan, mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita baca tadi memudahkan kita, menambah kemantapan dan insya Allah keberkahan pada ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini. Amin. Amin. Setelah kita mempelajari pada pertemuan yang lalu tentang al-jamid wal mushtaq, gitu ya, al-jamid wal mushtaq, yaitu isim ditinjau dari apakah ia sudah hadir dari awalnya, dari sumbernya langsung berbentuk kata itu, ataukah ia datang merupakan perubahan-perubahan di dalam tasrif, gitu ya. Isim yang terbentuk dari perubahan dalam tasrif. Kalau isim itu adalah bentuk perubahan di dalam tasrif, maka yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, isim itu disebut sebagai isim mushtaq. Kalau isim itu muncul langsung dari sumbernya memang berbentuk seperti itu tanpa ada perubahan di dalam tasrif, begitu, bukan hasil perubahan dalam tasrif, maka isim itu disebut sebagai isim jamid. Isim jamid seperti itu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, itulah tentang jamid dan mushtaq pada pertemuan yang lalu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan memasuki tema baru. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, saya melihat tema-tema yang kita kaji ini menjadi pondasi-pondasi dalam mengkaji bahasa Arab nih. Ya. Terus terang ini bersama Bapak Ibu dalam kajian ini, itu saya sendiri baru membahas secara periodik tematik atau berurutan tentang kitab Al-Muyassar ini.
selama ini kitab Al-Muyassar ini sejak dulu ditulis dari awal sampai baru kali ini itu dibahas runut kan gitu ya. Selama ini belum pernah dibahas. Hanya kalau cari apa dibuka, cari apa dibuka. Jadi mana yang mana-mana yang belum dikaji kita nggak tahu. Tapi dengan ini mudah-mudahan kita akan berurutan terus ya, step demi step itu insya Allah sebuah tangga itu tangganya jadi rapi gitu ya, terus begitu. Nah, tentu saja dalam belajar bahasa Arab memang saling melengkapi, saling menyempurnakan, gitu, saling menambal, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang belajar di kajian kita biasa, mungkin nanti belajar di tempat lain apa itu saling melengkapi. Termasuk juga yang ikut belajar di hari Selasa ya, Selasa besok nih. Itu tapi tadi Bu Kinana bilang pengen ikut tapi karena kegiatan jadinya nanti lain waktu. Sebagian ibu sudah ikut sebenarnya. Saya kemarin tuh Ustadznya kan berhalangan itu, sering kadang-kadang Ustadznya kan berhalangan, kepingin dia, cuman nggak tahu lagi Ustadz. Oh gitu ya. Ini kadang-kadang kalau bisa juga ini mantap juga ini kan, kalau berhalangan kan nganggur gitu udah. Jadi ngulang-ulang sendiri aja, ngulang-ulang perjalanan yang Senin itu ya. Iya. Jadi yang hari Selasa ya, hari Selasa pagi, Selasa pagi itu ada kajian Rob namanya. Ya, saya ikut dengan Ustadz Sabeni itu tajwid tuh Ustadz dari jam 7 sampai jam 9. Nah, jadi kadang-kadang kalau dia nggak masuk, kan kosong nih kalau ngisi Europe kan enak. Saya tadi menyinggung masalah Europe tadi di Arab reguler 3 tadi. Oh, rupanya ini bagus juga nih kalau diikutin terus ini kan kalau nggak salah nih hari Selasa deh. Iya. Gitu. Ya kalau ada waktu ya Ibu ya. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan tentu saja insya Allah masih panjang masanya. Karena kita baru sampai pada ini Bapak Ibu, pada surah Al-Alaq nih ya. Surah Al-Alaq ya. Jadi dari tangganya dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, gitu kan, An-Nasr, Al-Lahab, terus naik ke atas. Oh iya. Berarti masih baru Ustaz ya? Nggak gitu jauh kalau nyelonong nggak gitu masuk, nggak gitu jauh ya? Masih jauh, perjalanan masih jauh, meskipun pertemuannya baru pertemuan ke-80, tapi kan masih jauh. Masya Allah. Jauh Ustaz, 80. Jauh. 80. Tapi masih jauh gitu. Dulu Bu Rima kapan pernah ya, tapi bukan yang sekarang. Iya, cuma karena kesibukannya juga ya. Semuanya memaklumi lah, selalu memahami. Memang Bapak Ibu semua masing-masing punya kegiatan masih dan sebagainya. Dan memang program tajwid, Ustaz. Betul, karena berkaitan dengan tajwid. Dulunya itu di hari Rabu pagi, Bapak Ibu. Di Rabu pagi jam 7. Waktu ibu-ibu yang ikut kajian kami itu di program pagi itu mau pelajarannya atau mau kelasnya itu digabung dengan ini nih Rob tuh. Jadi dulu itu waktu Ibu Siti Zubaida dan yang lain itu, jadi kelas yang lanjutan 2 itu yang saya mengajar itu anggota kelasnya mau waktunya untuk khusus hari Rabu itu waktunya dipakai untuk i'rab sehingga mereka sendiri ikut serta, jadi tetap belajar gitu ya. Gitu. Dan lalu mereka kalau nanti ada kesempatan boleh mengikuti sesi berikutnya. Sehingga banyak yang ikut karena waktunya kan memang di waktu bahasa Arab ya. Jadi Bapak Ibu yang ikut program tajwid itu nggak terganggu, bisa ngikut bahasa Arab. Tapi sekarang ketika pesertanya tidak mau berubah, waktunya diganggu dengan itu, akhirnya ya kita geser ke hari Selasa. Ya, tentu saja berapa Ustaz? Konsekuensinya banyak. Setiap hari Selasa sementara ini jam 7 sampai setengah 9 pagi. Gitu ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Baik, itu kapan waktu kalau ada kesempatan saja. Baik, Bapak Ibu muliakan, mari kita lanjutkan. Alhamdulillah kita sampai di halaman 20 sekarang, halaman 20. Di halaman 20 judulnya adalah mu'rab dan mabni gitu ya.
tema ini di buku yang lain, Bapak Ibu bisa temukan judulnya i'rab dan bina. Ya. Sebenarnya sama itu. I'rab dan bina itu masdarnya, kalau mu'rab dan mabni itu adalah sifatnya. Ya. Itu isim isim sifatnya gitu ya. Baik. Silahkan bisa dibantu membaca. Burian, tafadhali Burian, ya, mu'rab dan mabni. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'rab dan mabni. Pembagian isim menurut perubahan bunyi akhirnya. Ada beberapa macam pembagian isim bila ditinjau dari keadaan bunyi akhir hurufnya. Terbagi menjadi dua bagian. 1. Isim mu'rab. 2. Isim mabni. Apa itu isim mu'rab? Isim yang dapat berubah-ubah bunyi akhir huruf katanya dalam berbagai keadaan. Ada berapa macam isim mu'rab? Terbagi menjadi dua bagian. 1. Isim munsorif. 2. Isim layan sorif. Disebut juga isim ghair munsorif. Apa yang dimaksud isim munsorif? Isim yang dapat menerima perubahan akhir dengan berbagai keadaan, baik marfu, mansub, atau majrur. Ya, Ustaz. Satu lagi. Sebutkan macam-macam isim munsorif. Al-masdar. Al-masdar. Al-asma'u. Al-khamsah. Ismul adab. Al-ma'rab. Al-mu'rab. Al-mu'rab. Ad-duruf. Al-ismul. Al-ismul mufrad. Jamak taksir. Jamak mu'annas. Salim. Salim. Al-musanna. Al-mutanna jamak muzakkar salim. Baik, cukup. Alhamdulillah. Kita ulang ya, Bapak Ibu. Jadi mu'rab dan mabni, ya, yaitu pembagian isim ditinjau dari perubahan bunyi akhir. Ini Bapak Ibu yang muliakan. Bahasa Arab itu bahasa yang mengenal bunyi akhir yang berubah-ubah. Uniknya, bunyi akhir berubah-ubah itu maknanya tetap sama. Contohnya kata nabiyun, nabiyan, nabiyin ya sama artinya nabi. Sama dia juga. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian hamidun, hamidan, hamidin ya sama hamid yang sama. Begitu. Gitu ya. Al-madrasati sama madrasah itu juga sama. Jadi kalau Allah, Allahi, Allahu itu ya sama Allah yang sama. Gitu. Terus kalau begitu mengapa jadi mesti ada Allah, Allahi, Allahu kan begitu. Nah itu nanti perubahan itu berdasarkan posisi apa dia di dalam kalimat. Sebagai jabatan posisinya sebagai apa dalam kalimat. Yang menjadikan dia A, dia ini I, dia ini U. Ya, kalau mau dibilang sederhana ini mas sederhana, tentu nggak sesimpel ini. Yang gampang misalkan, kalau dia sebagai subjek, maka dia itu dibaca U. Nah, itu kira-kira akhirannya ya. Jadi yang saya maksud adalah bunyi akhir. Kalau bunyi awal, bunyi tengah berubah, itu berubah artinya. Jadi kalau midros sama madros itu berubah, beda artinya. Kan gitu ya. Muhammad sama Muhammad beda artinya. Begitu tuh. Gitu ya. Jadi kalau itu berbeda. Mudaras sama mudaris beda. Jadi kalau perubahan itu ada pada awal kata, tengah kata, itu berbeda arti. Tapi kalau bunyi yang itu berbeda di akhir huruf terakhir, maka itu tidak berubah artinya. Gitu ya. Nah, tidak berubah artinya. Yang berubah apanya? Yang berubah itu mungkin dia posisi dalam kalimat. Tadi saya katakan kalau U
secara sederhana, umumnya, gampangnya begitu. Kalau dia berfungsi sebagai subjek, baca u akhirannya. Ja'at talibu, misalkan gitu ya, gitu ya. Ja'at talibu. Kapan dibaca a? Kalau dia posisinya sederhananya, ini sederhananya saja, mudah kata. Itu kalau dia sebagai objek, maf'ul bih, ya. Misalkan ro'aitu taliba, saya melihat seorang anak. Saya melihat anak itu tuh. Maka anak itu taliba itu tuh a kan ujungnya. Itu menjadi objek. Kalau i umumnya gampangnya kalau dia menjadi keterangan, gitu ya. Raja'tu minal madrasati. Saya pulang dari sekolah. Minal madrasah, karena ada kata depan minal tadi, maka dia sebagai kata keterangan. Itu saya katakan untuk sederhananya. Memahami bunyi kata a, i, u itu Bapak Ibu, itu penting karena itu akan menjadikan kita tahu sebenarnya yang jadi subjek siapa, yang jadi objek siapa. Contoh misalkan, contoh dalam ayat innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Gitu tuh. Kalau orang salah membaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a, itu berbeda maknanya ketika kita membacanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Posisi kata-kata itu jadi berbeda maknanya. Jadi gini bedanya. Kalau kita bilang, tadi saya katakan kalau Allahu kan subjek. Kalau u kan subjek, kalau a kan objek. Jadi kalau kita bilang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, artinya yang takut itu adalah para ulama. Siapa yang takuti? Allah. Jadi hanya hamba-hamba para ulama lah yang takut kepada Allah. Di antara hamba-hamba Allah yang takut itu, yang takut adalah para ulama kepada Allah. Tapi kalau dibacanya innama yakhshallahu min ibadil ulama, berarti yang takut Allahnya kepada para ulama. Kan jadi berubah jauh maknanya tuh. Gitu ya. Itu karena perubahan bunyi akhir. Contoh yang lain misalnya, ya. Innallah bari'um minal musyrikina wa rasuluhu atau wa rasulihi. Gitu tuh. Jadi itu mengandung makna bahwa AIO itu tidak sebenarnya enggak maknanya sama Rasul juga, tapi Rasulnya sebagai apa nantinya kan gitu. Gitu. Jadi kalau bilang bari'um minal musyrikina wa rasuluhu atau wa rasulihi, kalau wa rasuluhu berarti Rasulnya ngikut Allah. Selamat. Tapi kalau warusulihi berarti Rasulnya ikut orang musyrik. Nah, kan jadi keliru. Perubahannya apa? Anak u sama i. Gitu ya. Konteks yang lain misalkan, dalam wudu misalkan. Itu kan ada ya wamsahu biruusikum wa arjulakum atau arjulikum. Arjula atau arjuli. Arjula ya kaki, arjuli ya kaki sama. Tapi beda itunya. Hukumnya beda nantinya. Kalau hukumnya wa arjuli itu dalam konteks wudhu berarti kaki itu ngikut kepala diusap. Itu kalau warjuli kakinya ngikut kepala diusap, cara berwudhu itu diusap. Tapi kalau warjula kakinya ngikut muka dan tangan. Kalau muka dan tangan dibasuh. Nah itulah posisi kalimat. Itu ya maknanya sama. Arjul itu ya arjulu ya artinya kaki, arjuli ya kaki, arjuli ya kaki. Tapi posisinya ngikut kemana dia nih? Sebagai apa dia nih? Gitu tuh. Itu pentingnya memahami kaidah bahasa. Kenapa A, kenapa I, kenapa O. Makanya kalau ada perbedaan di kalangan ulama, oh boleh kaki itu diusap. Oh berarti dia ngikut ketika membaca Al-Qur'annya wa arjulikum di dalam konteks surat Al-Maidah ayat 6. Bukan arjulakum ya. Iya, kalau kita mushaf kita warjulakum. Berarti kaki itu mesti diusap, dibasuh. Dibasuh apa konsekuensinya dia basuh itu? Kalau dibasuh itu berarti airnya ngalir deras, dipucurin di situ. Kalau kepala Bapak Ibu kalau waktu wudhu kepala kan nggak dibasuh, diusap, iya kan? Cukup tangannya basah sedikit baru diselatin. Tapi kalau dibasuh kan artinya airnya diguyur ke kepala, nanti jadinya mandi. Gitu. Nah, itu konsekuensi akibat perubahan daripada bunyi
akhir kata. Jadi sebenarnya efeknya besar juga tuh di dalam pemahaman kalimat. Gitu ya, Bapak ya. Oke, itu sebagai itu tuh. Sebagai apa tuh? Prolog tuh. Yang sebagai prolog kenapa perlu kita membahas, perlu kita tahu apa itu? Perlu kita tahu i'rab dan bina. I'rab dan bina kan gitu ya. I'rab dan bina itu perlu tahu. Ada kalimat misalnya hadhihi, lalu orang bilang kenapa enggak hadhihu? Nah, kita tahu tuh, oh itu kan mabni. Kan gitu ya. Itu kan mabni. Kenapa ya kalau apa namanya huwa apa nggak bisa hui? Nah, itu kan nanti ketemunya mabni begitu. Baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Dan oh iya, ini tadi disebut ya. Kita lihat halaman 20 ya. Ada berapa macam pembagian isim bila ditinjau dari keadaan bunyi akhir hurufnya? Kembali lagi akhir bunyi ya. Akhir huruf ya Bapak Ibu ya. Bukan di tengah, bukan di awal. Terbagi menjadi dua, isi mu'rab dan isi mabni. Ini garis besarnya dua. Mu'rab yang berubah, mabni yang tidak berubah. Gitu ya. Apa itu isi mu'rab? Isim yang dapat berubah-ubah bunyi akhirannya. Perubahan bunyi akhir itu karena letaknya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kan gini, da'a Muhammadun hamidan. Nah, saya coba saya tulis saja di sini Bapak Ibu nih. Nah, saya tulis di sini supaya ada mudah-mudahan membantu ya agar lebih jelas maksudnya. Kita lihat Bapak Ibu nih. Berikan contoh perubahan bunyi akhir. Ini Bapak Ibu nih. Ada dua kata, yang dua kata ini, dua kalimat maksud saya, ada dua kalimat yang bunyi akhirnya berbeda. Da'a Muhammadun, misalkan Muhammadun hamidan. Ya, Bapak Ibu ya, gitu ya. Da'a Muhammadun hamidan. Nah, oke. Sekarang kita ganti, misalkan, nih Bapak Ibu. Da'a Da'a Hamidun Muhammadan. Yang ketiga, oke. Da'a, ini dia sama, perhatikan. Jadi kalau pada nomor 1, Da'a Muhammadun hamidan, gitu. Ya. Yang memanggil adalah Muhammad sebagai subjek, yang dipanggil adalah Hamid sebagai objek. Gitu ya. Kalau yang di sini di bawah Da'a Hamidun Muhammadan, yang memanggil adalah Hamid. Amin. Yang dipanggil adalah Muhammad. Jadi kalau ini pun dipindah ke tengah pun, misalkan begini nih,
Kan kalimatnya dipindah gitu ya. Ini nih. Nah, Hamidan Muhammadun. Jadi misalnya gini. Hilang ya. Hamidan. Salah. Da'a Hamidan Muhammadun. Tadi da'a Hamidan. Itu meskipun dibolak-balik kita akan tahu yang manggil siapa, yang dipanggil siapa. Jadi kalau yang nomor 1 ini Bapak Ibu, yang manggil siapa? Nomor 1 nih. Kalau Muhammad. Yang manggil Muhammad, yang dipanggil siapa? Hamid. Kalau nomor 2 yang manggil siapa? Hamid. Yang dipanggil siapa? Muhammad. Nomor 3 yang manggil siapa? Muhammad. Yang dipanggil siapa? Hamid. Tuh kan. Jadi bukan letaknya saja, tapi dari bunyi ini kan ketahuan. Gitu. Itulah mempelajari mabni dan mu'rab. Ya. Jadi kalau yang ini nih, ini ya, yang dipanggil, Hamid. yang manggil, oh ini saja langsung Muhammad, manggil Hamid, gitu ya. Kalau ini nih, ini gimana nih? Hamid memanggil Muhammad. Iya, Hamid memanggil Muhammad. Kalau nomor 3, Muhammad memanggil Hamid. Hamid manggil Muhammad. dipanggil Muhammad. Jadi tetap yang manggil siapa? Muhammad. Ahmad. Gitu ya. Nah, itulah keberuntungan kita memahami kapan bunyi kata itu u, a itu menunjukkan posisi dia sebagai apa. Mau ditaruh di mana, dia tahu dari bunyi akhirnya itu. Gitu ya. Baik. Jadi pokoknya di subjeknya ya. Iya, pokoknya subjeknya kalau dalam konteks ini adalah yang domah itu. Objeknya yang fathah. Gitu. Mau diselang-seling bagaimana? Kalau ditaruh di depan juga begitu ya. Hamidan da'ahu Muhammadun. Ya, sama juga kan begitu. Baik. Lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini nomor selanjutnya ini penting karena orang kadang-kadang salah memahami. Ada berapa macam isim mu'rab? Ada berapa macam sih isim yang bunyinya berubah-ubah itu? Nah, jadi ternyata isim mu'rab itu ada 2 macam. Isim yang akhirnya berubah-ubah itu ada 2 macam, ada 2 jenis. Pertama namanya isim munsorif. Kalau munsorif itu yang ya kayak gini nih, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, namanya munsorif, Bapak Ibu. Iya, munsorif itu yang pokoknya yang bisa berubah leluasa, nggak ada hambatan, itu namanya munsorif yang biasa, ada munsorif, gitu ya. Jadi kalau misalnya rojulun, rojulan, rojulin, itu munsorif tuh, yang berubah perubahannya tanpa ada hambatan, tanpa ada sekat-sekat, tanpa ada larangan. Itu gampangnya begitu tuh. Yang jelas kalau dia rofa dengan doma, kalau dia nasab dengan fathah, kalau dia jar dengan kasroh, itu namanya munsorif. Itu.
Ya, kalau suruh kasih contoh, ya umumnya kata adanya di sini. Ya, gitu. Kitabun, kitaban, kitabin. Itu namanya munsharif ya, Bapak Ibu ya. Sekarang ini yang kadang-kadang disalah pahami adalah isim yang kedua nih, isim layan sorif atau isim ghairu munsharif. Saya ingin coba jelaskan dulu nih. Jadi dari sisi arti penyebutan isim la yansorif, la arti tidak, yansorif gitu ya, yang berubah gitu. Isim yang akhirnya tidak berubah. Tapi ini bukan isim mabni yang saklek tidak bisa berubah sama sekali. Nah, kita jelaskan itu apa yang maksud dengan tidak la yansorif tidak berubah. Yang kedua, namanya isim ghairu munsharif, sama isim ghairu munsharif. Ghairu artinya tidak. Munsharif berubah. Ya. Oke. Nah, tapi kita tidak detailkan dulu nanti karena ada penjelasan di bawah. Apa yang dimaksud dengan isim munsharif? Isim yang dapat menerima perubahan akhir dengan berbagai keadaan, baik marfu itu rofa, domah, gampangannya begitu ya. Gampangannya domah. Kalau mansub, nasab, fathah. Kalau majrur, kasroh. Iya. Nah itu kalau disebut domah ya termasuk domaten. Kasroh, kasroten. Iya, kalau kasroh, kasroten. Nah, otomatis ya. Kalau iya fathah, fathaten. Itu kayak sekaten gitu ya, beda ya. Itu lain lagi mana ya Ustaz? Beda lagi tuh. Rokaten kan. Tapi kan ten itu kan dua artinya. Ya, arti ten itu kan dua. Ya. Ya, maka fathaten dua fathah artinya. Domaten dua doma. Kasroten dua kasroh. Gitu ya. Tapi di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, kata-kata domaten, kasroten, fathaten tuh jarang disebut. Enggak disebut. Ya pokoknya kalau fathah atau fathaten namanya fathah. Gitu. Kalau domaten ya doma. Gitu. Jadi enggak ada dikenal domaten, enggak ada. Doma saja. Ya. Baik, tapi kita di bahasa Indonesia kita kenal tuh. Sebutkan macam-macam isi munsharif. Ini nanti uraiannya akan ada ya, Bapak Ibu. Uraian akan ada di bahasan-bahasan selanjutnya. Al-masdar itu apa? Al-asmaul khamsah isim yang 5 tuh. Abun, akun, hamu, zufu. Itu apa saja. Nanti akan diurai satu-satu ya. Ismul adad al-mu'rab. Kan gitu ya. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Itu tuh. Itu munsharif tuh. Karena bisa salah satan, bisa salah satu, bisa salah satin. Ya, yang tadi apa tuh? Asma khamsah juga abun, abu, aba, abi kan itu munsharif tuh. Artinya tetap sama ya Ustaz ya? Iya sama nih, semua nih yang disebut berikut ini nih, yang disebut ujung-ujungnya nih, semuanya yang bisa berubah-ubah dengan 3 perubahan. Kalau isim itu cuma punya 3 Bapak Ibu nih, punya 3 keadaan akhir. Cuma pilih salah satu dari 3 ini. Apa tuh? Rofa, nasob, jar. Atau gampangnya Pak, doma, fathah, kasroh gitu aja. Isim kalau berubah-ubah nggak ada yang sukun Bapak Ibu. Nggak boleh ada sukun. Coba aja sebut. Nggak ada yang sukun. Isim kalau berubah-ubah nggak ada yang sukun. Mungkin cara baca iya sukun. Tapi kalau tulisan kan nggak sukun. Coba misalnya Dhahaba Ahmad ilal madrasah. Itu kan cara baca. Kalau dibaca lengkap, Zawa Ahmadu ilal madrasati gitu. Tapi kalau membaca orang Zawa Ahmad ilal madrasah. Seperti kalau Bapak Ibu membaca ayat Quran waqaf. Nah, itu dia. Kan kalau waqaf diwaqafkan atau di akhir ayat atau karena waqaf kan nggak dibaca ya akhir kalimatnya. Gitu. Tapi kan ada bunyi akhirannya sebenarnya. Cuma cara bacanya disukunkan, dimatikan. Ada raum kan gitu ya. Ada wakaf dapat cuaca. Nah, ibu lebih paham lah. Baik, lanjutnya. Terus azuruf, zorof, azuruf itu yauma, yaumu,
Itu ya. Itu. Masaan, masain, ya, masaun, masaan. Al-ismul mufrad. Isim mufrad. Kitabun, kitaban. Jam'ut taksir, jamak taksir. Itu munsharif tuh, ya. Ulama'a. Sebentar, misalnya jamak taksirnya apa? Kutubun, kutuban, kutubin. Nah, itu kan an-inun. Aklamun, aklaman, aklamin. Oke, ini baru saya kasih contoh sebagian aja Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah nanti akan ada uraiannya pada bab-bab berikutnya. Jam'ul muannas salim. Ya, muslimatun. Muslimatin. Oke. Jam'ul mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Itu saun, bisain, itu munsharif. Kita lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan isim layan sorif? Nah, ini dia masuk kepada isim layan sorif sekarang. Bu Neldi boleh dibaca Bun, ayo Bun. Apa yang dimaksud dengan isim layan sorif? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan isim layan sorif? Isim-isim yang tidak dapat menerima harokat tanwin dan kasroh dengan syarat tidak diawali alif lam dan tidak pula menjadi mudhof. Contohnya Ahmadu, Khodiyatun, Khodijatu, Masa Jidu, Masabihu. Apa saja macam-macam isim la yang sorif itu? Satu, setiap isim yang diakhiri oleh huruf alif taknis mamdudah. Nah, betul. Contohnya sakhra'u, azra'u. Wah, setiap isim yang berakhiran alif maksurah. Iya. Contohnya hubla, zikro, jarha. Ketiga, setiap isim dengan pola muntahal jumu'. Iya. Muntahal jumu' yaitu pola mafa'il. Mafa'il. Betul. Contohnya masa jidu, darohimu, masabihu, betul, asafiru. 4, isim alam mufrad muannas. Contohnya Fatimatu, Tolhahu, apa? Tolhahu, Tolhatu, Hamzatu. 5, isim alam bahasa asing selain bahasa Arab. Contohnya Kalimantan. Untur apa? Untur. Apa itu? Antu ya? Antu. Itu Anton. Oh, Anton nama orang, Anton. Antuan. Antam. 6, isim alam dengan pola fiil atau kata kerja. Contohnya Ahmadu, Yaskuru, Yazidu. 7, isim alam dengan susunan masji. Ajzi, iya. Masji. Sibawai. Hadramaut. Iya, betul. 8, isim alam yang diakhiri alif dan nun. Usmanu, Imranu, Khotban, Hamdanu. 5, isim alam dengan pola fu'ala. Kufara, kubala. Iya. 10, isim alam yang akhirnya tambahan alif. Ataro, Zafro. Iya. 11, isim sifat dengan pola af'ala. Af'ala, ya. Af'ala, ahmara, aswada,
afdola. 12 isim sifat dengan pola fa'lanu atau syanu, jau'anu, kaslanu. Iya, terakhir 13 isim sifat dengan pola maf'al, fu'ala. Contohnya mauhadu, uhadu, matsna, sulasa, roba'a, uba'a. Udah, Ustaz? Sudah luar biasa ya. Banyak ya. Oh, banyak sekali. Jadi isim ini yang dibaca Bu Nelti tadi adalah isim layan sorif ya Bapak Ibu. Isim layan sorif. Baik. Coba sekarang kita pahami lagi nih. Kalau tadi isim munsorif, artinya isim yang akhirnya berubah-ubah. A, I, U, itu yang biasa kan gitu ya. Kitabun, kitaban, kitabin. Gitu ya. Nah, sekarang isim layan sorif atau ghairu munsorif. Tadi sedikit sudah menyinggung isim layan sorif artinya isim yang berubah, cuma ada kondisi tidak boleh ini doang, tidak boleh apa, tidak boleh apa. Sebenarnya dia isim munsorif, cuma tidak boleh tertentu. Nah ini Bapak Ibu di halaman 21 nih. Apa yang dimaksud isim layan sorif? Isim-isim yang tidak dapat menerima harokat tanwin dan kasroh. Jadi tanwin nggak boleh. Nah, jadi kalau kata-kata yang tidak menerima tanwin itu ghairu munsorif. Dan kasroh. Jadi tidak nggak boleh nggak boleh an, nggak boleh in, nggak boleh tuh. Bolehnya u sama a, tidak boleh i. Oh. Jadi yang tidak boleh boleh an, boleh in itu kalau isim ya, itu nggak boleh i. Dengan syarat tidak diawali oleh alif lam dan tidak pula menjadi mudhof. Oke, nanti akan kita bahas ya. Contoh nih Bapak Ibu yang sering kita ini ya, keliru nih menyebut. Nama Ahmad, nama orang Ahmad itu nggak boleh tanwin. Nggak boleh Ahmadun. Atau Ahmadi, nggak boleh tuh. Tapi ada nama orang Ahmadi. Gitu ya. Kalau Ahmadiyah lain lagi aslinya. Oh, lain lagi itu. Ya. Ahmadiyah lain lagi. Gitu ya. Terus nama orang yang berakhiran tak marbutoh tuh nggak boleh tanwin tuh. Ya, Aisyatun nggak boleh tun, Aisyatu bolehnya. Khadijatun nggak boleh tuh. Nama ya, nama orang gitu ya. Nama orang, nama yang ada tamar butohnya nggak boleh tanwin dan nggak boleh kasroh. Ya. Siapa lagi misalkan nama orang yang nggak boleh kasroh, nama orang nih yang ada tamar butohnya, misalnya ya Maisaroh. Maisaroh kan ada tanya ya, tamar butoh ya. Maisaroh. Itu bolehnya Maisarotu sama Maisarota, nggak boleh Maisaroti. Nggak boleh tun, nggak boleh ti, nggak boleh tun tantin, nggak boleh ti. Itu namanya isim ghairu munsorif. Mudah ya, mudah. Jadi selama ini kalau kita bacakan Zahabat Aisyatun, nah itu salah itu. Harusnya nggak boleh. Tapi kalau nama ya, kalau nama Bapak Ibu, kalau bukan nama Tolibatun boleh. Tolibatun itu boleh, ya. Siapa lagi misalnya Muslimatun boleh karena bukan nama. Tapi kalau muslimah itu dipakai nama seorang jadi ibu muslimah itu nggak boleh pakai tanwin. Gitu ya. Ini coba. Ini kadang-kadang kan kita keliru tuh membaca, mendengar orang baca itu ya. Apa saja yang termasuk isim lain sorif itu? Mari kita lihat. Ini ciri macam-macamnya Bu. Tadi Bu Nelti membaca ada 13 macam. Waduh lumayan juga ya. Gitu ya. Ada 13 macam ya. Oke. Apa lagi ya Ustaz? Iya, nggak usah dihafal semua yang tertentu aja. Diciri-ciriin aja. Diciri-cirikan aja ya. Nggak usah dihafalin ngapain. Lebih baik ngapalin yang lain.
Kalau hafal juga nggak apa-apa. Iya, ya, tapi sekedar tahu saja. Nih contohnya ibu-ibu nih. Setiap isim yang diakhiri oleh huruf alif mamdudah, alif tanis mamdudah. Jadi cirinya alif tanis mamdudah itu ya ada alif terus hamzah. Ada alif terus ada kata ujungnya alif terus hamzah. Itu namanya alif tanis, itu nggak boleh tanwin, nggak boleh kasroh. Khodra'u, hamra'u, sofra'u, zarqa'u. Gitu tuh. Azra'u. Azra itu artinya apa, Bu? Azra. Maryam al-Adra'u. Maryam ibundanya Aisyah itu gelarnya al-Adra'u. Apa al-Adra'u? Ya, apa? Apa? Putih Ustaz ya, Pak? Putih, bukan. Apa itu? Al-Adra'u. Itu artinya yang, mohon maaf, artinya yang perawan, yang gadis. Al-Adra'u. Ya. Adra'u itu artinya gadis. Perawan. Itu bagi wanita. Nah, kalau yang bagi laki-laki yang masih bujang, azab pakai zai, azab. azam. Azab. Azab ya. Ya, jangan pakai zal. Kalau zal azab jadinya nanti. Pakai za ya, azab. Zai, azab. Itu masih bujang. Bujang, iya. Bujawa kalau perawan ting-ting, kalau bujang tung-tung. Canda itu ya. Jadi itu adra'u, sakhra'u. Apa namanya? Baydha'u. Pokoknya ada alif, hamzah. Nah, itu tuh. Bapak Ibu tuh. Itu tidak menerima tanwin. Jadi nggak boleh dibaca baydha'un, baydha'an, baydha'in. Nggak boleh. Bolehnya cuma dua, baydha'u sama baydha'a saja. Iya. Nah, karena tidak lengkap itu namanya layan sorif tuh, nggak lengkap. Kalau yang tadi pertama kan kita nggak ada persyaratan begitu. Kalau kutubun, kitabun, ya boleh kitaban, kitabin, kitabun, boleh semua. Ya, kalau ini tidak boleh apa? Tanwin. Yang tanwin ya an in on plus tidak boleh kasroh. Kalau diganti ke fathah dia. Nama orang misalnya Zakariya'u. Nah itu tuh. Kan ada hamzanya tuh ya. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setiap isi berakhiran alif maksuroh, alif bengkok tuh Bapak Ibu. Alif bengkok. Yang memang alif bengkok memang nggak bisa dibaca sih ya. Memang mau diapain ya begitu aja sih. Gitu. Ya hubla mau diapapun tetap hubla aja bacaannya. Tapi dia isim ghair munsharif namanya. Ya. Isim maksuroh. Isim yang berpola mutal jumu'. Ya, mutal jumu' itu ya wazannya biasanya mafa'ilu, wazan polanya nih. Kata-kata yang berpola serumusan dengan mafa'ilu nggak boleh tanwin. Masajidu itu nggak boleh masajidun. Surat Al-Takasur, Bapak Ibu, Al-Takasur bunyinya gimana? Al-Takasur? Alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir. Nah, maqabir. Maqabir itu isim ghair munsharif tuh. Tidak boleh tanwin. An in nggak boleh. Gitu. Dia juga tidak boleh kasroh. Kecuali kalau ada alif lamnya. Jadi al-maqabir boleh al-maqabiri. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, bolehnya tadinya misalnya maqabiri. Nggak boleh jadi maqabiro. Jadi isim-isim yang modelnya begitu tuh mafa'il, masajid. Itu nggak boleh tanwin. Maqa'id, masamih. Itu nggak boleh tanwin. Itu namanya isim ghair munsharif, nggak boleh tanwin.
Nah ini nih yang saya jelaskan tadi. Isim alam mufrad muannas. Isim mufrad alam mufrad muannas yang ujungnya ada tamar butohnya, yang enggak semuanya nama perempuan, laki-laki juga ada yang pakai tamar butoh ujungnya. Di sini Fatimah, Tolha, Hamzah, siapa lagi nama orang yang ada tamar butohnya ibu-ibu? Yang laki-laki. Maisaro. Maisaro. Siapa lagi? Hamzah. Hurairo. Hamzah. Hurairo ya? Hamzah. Ya. Hamzah. Hamzah. Terus? Maisaro bukan perempuan tadi. Nah, kalau di Arab laki-laki. Iya, kalau di sini perempuan. Hamzah. Ya. Itu dia tuh. Ubaidah. Itu ya. Suwaibah. Itu nama-nama perempuan. Tapi ada nama-nama laki-lakinya juga itu. Siapa lagi? Hudzaifah. Hudzaifatu. Itu nama laki-laki itu, Hudzaifah. Ya. Sumayyah. Siapa? Musdalifah. Oh, Musdalifah. Bukannya perempuan itu. Perempuan. Fatimah laki-laki. Pokoknya nama yang ada tamar butohnya ya, Bapak Ibu ya, itu tidak menerima. Harisah. Ya, apa? Harisah. Harisah. Zaid bin Al-Harithah, benar tuh. Betul. Al-Mughirah, itu tuh. Isim alam bahasa asing, bukan bahasa Arab. Ibrahim, Ismail, nama-nama itu tuh, itu nggak boleh tanwin tuh Bapak Ibu tuh. Apa namanya, Ishak, Yakub itu dari jenis yang lain nanti. Ibrahim, Ismail, nama-nama ini sebagai nama-nama malaikat. Nama malaikat pertama siapa? Jibril, nggak boleh tanwin tuh. Terus Kailu. Terus Israel. Israfil, Mikail, Israfil. Kalau mungkar nakir masih boleh. Ya. Jadi kalau Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu menggunakan bahasa Ibrani bukan bahasa Arab, Bapak. Bahasa Ibrani itu. Nah, dia nggak boleh pakai tanwin tuh. Oke, terus isim alam dengan pola fiil seperti kata kerja, modelnya seperti fil madhi, fil mudhari. Nama orang Ahmad. Ya, Ahmad. Itu kan seperti fiil, Ahmad. Af'alu. Nama orang Yashkur. Ada nggak? Pernah dengar nggak namanya Yashkur? Ada. Ada namanya Yazid nggak? Ada. Nama orang Yazid itu pola fiil, nggak boleh pakai tanwin. Yazidun nggak boleh. Yahya, nah Yahya, Nabi Yahya, tuh itu nggak boleh pakai tanwin. Kalau modelnya seperti fiil madhi atau mudhari. Yazid ada tuh, ya. Ya'ish, namanya siapa? Ya'ish. Nah, itu dia nggak boleh tanwin karena dia model fiil mudhari. Isim alam dengan susunan mazi, ini jarang orang menyebutnya, cuma dua contoh aja. Sibaweh dengan hadramaut. Hadramaut itu dua kata, hadr sama maut. Hadramaut, hadr sama maut. Itu namanya susunan, nama orang susunan. Hadramaut gitu. Yang ini jarang sih. Yang ke-8, isim nama orang atau isim yang ujungnya ada alif sama nun. Kalau pertama tadi kan alif hamzah, sekarang alif nun. Usman, Zaidan, Gufron. Nama orangnya ada nunnya ujungnya. Alif terus nun. Hamdan. Siapa lagi Bapak Ibu? Zidan. Siapa lagi itu? Hindun ya. Hindun nggak ada alifnya. Oh iya, ada alif. Hindun wow, Bu. Hindun. Yang an bunyinya. Usadan. Intan. Siapa? Intan.
Intan, iya. Benar. Zaidan, Hamdan, Rahman. Itu tuh. Lukman. Lukman juga Ustaz. Siapa? Lukman. Betul. Lukman. Ridwan, benar. Ridwan, iya. Nama orang tuh, begitu tuh, sama tuh. Ya. Baik. Ya, Ustaz, maaf nomor 7 tadi Mazzi itu apa ya? Majzi itu artinya susunan apa istilahnya tuh? Majzi itu yang bukan hakiki gitu. Yang bukan hakiki, majaz apa majaz itu? Perumpamaan. Ya. Itu yang ya, susunan majzi. Itu yang nomor 7. Terus nomor 9 ini juga nama-nama orang yang modelnya fu'al, Umar. Makanya Sayyidina Umar itu khalifah yang kedua itu nggak boleh tanwin tuh Bapak Ibu. Umaru Ibnul Khattab. Umaru. Ya. Nah, itu aja yang udah kita tahu, itu aja paling umum lah. Yang lain-lain kan jarang ya. Udah itu aja. Umar nggak ada. Utsman kenapa nggak boleh pakai tanwin? Yang mana syaratnya? Alif nun. Nomor 8. Iya, yang ada alif nun. Ya, betul. Baik. Lanjut. Nomor 10 ini itu sama dengan tadi, sama dengan nomor 2 ya. 2. Nomor 2. Iya, 2. Alif maksurah sama tuh. Iya, sama. Nomor 11 ini apa namanya, nama-nama ini nih, nama-nama sifat warna merah, putih, hijau, kuning, ya. Ahmar, aswad, akhdar, azraq, Abiyad. Itu nggak boleh tanwin. Akhdar, asmar. Asmar apa artinya asmar, Bun? Merah. Asmar, kalau ahmar merah. Burima apa artinya asmar? Sebab dia ibu-ibu yang dulu mah hafal nih, ya asmar latin sani. Ya asmar latin sani. Asmar itu coklat. Jadi kulit kita ini kan coklat, Bapak Ibu. Asmar. Asmar latif sani, coklat yang lembut, yang coklat. Bukan itu artinya. Wahai yang kulitnya kuning-kuningan, janganlah kau lupakan daku. Asmar berarti pakai fathah ya Ustaz, apa pakai? Pakai asmaru. Ya, asmaru. Latin. Asmaru ya. Asmaru. Ya aswadu latin sani artinya betul. Aswadu. Ya. Kulit manusia yang berkulit hitam. Iya, wahai yang berkulit hitam, janganlah kau lupakan aku. Jadi dulu kalau orang manggil kan sesuai dengan kulit-kulitnya dia. Ya. Tapi kalau kulit hitam yang manis gimana? Ya, kalau dicelupin ke coklat. Bukan bahasa Arab. Celupin ke gula. Itu mah lain lagi. Ya kata orang itu apa namanya itu ya tadi tuh ya asmar itu sebenarnya itu panggilan untuk yang hitam manis. Oh gitu. Seperti tadi yang Bapak baca yang sebut ya Humairah. Merah. Yang kemerah-merahan. Iya, sebenarnya tafsirannya kalau gitu kan itu untuk siapa sih, panggilan untuk siapa sih Humairah itu? Sayangan istri kali ya. Nabi manggil siapa itu Humairah itu? Nabi manggil Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu kulitnya gimana? Putih kemerah-merahan. Nah, kalau yang saya dengar
Ya, karena saya kan belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu. Apalagi kita. Itu kan tahun kira-kira aja kan. Tapi ada penjelasan. Yang saya dapatkan gini Bapak Ibu. Jadi Siti Aisyah itu kulitnya itu putih bersih. Kulit bersih, putih bersih. Ibu-ibu tahu ya, bapak-bapak tahu tuh. Orang kalau kulitnya itu putih bersih itu, kalau lagi malu atau lagi marah, itu apa yang terjadi pipinya? Merah. Merah merona. Merah gitu. Maka itu dia kalau lagi Nabi menggoda kan jadi memerah tuh rona pipinya itu. Maka ya Humairah. Jadi bukannya Aisyah itu yang saya dengar gitu, bukannya orangnya merah kulitnya, enggak. Kulitnya putih, saking putihnya itu kalau lagi tersipu-sipu, kalau lagi tersipu malu tuh memerah mukanya. Gitu. Gitu ya. Kalau kulitnya kayak kita hitam maka agak kelihatan. Ungu. Marah nggak marah, merah nggak sama baik. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Lanjut. Ini ya nomor berapa? Nomor 12. Itu ala wazan fa'lan kan gitu ya. Ala fa'lan. Itu sebenarnya sama dengan nomor 8. Cuma biasanya kalau nomor 8 itu nama orang, kalau nomor 12 ini sifat. Tapi sama prinsipnya. Alif nun ujungnya. Atsyan, lapar. Jau'an, atsan, aus, jau'an, lapar, kaslan, males. Ya digabungin aja, berarti yang ujungnya alif nun gitu aja. Disamain aja. Isim sifat dengan pola maf'al. Fi'al. Gampangannya ini aja nih. Apa kalau ini bilang mauhad atau uhad, masna, thulatha, ruba, khumas, sudas, suba, thuman, tusa, musyar. Tapi jarang dipakai itu. Ya. Itulah beberapa kategori isim yang namanya layan sorif. Jadi isim layan sorif itu sebenarnya isim mu'rab, cuma tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Yang kita kenal tadi ya, setiap nama orang yang ada tak marbutohnya. Kan gitu ya, Bapak. Setiap nama orang yang ada alif nunnya. Gitu ya. Setiap nama orang yang apa namanya seperti fiil, Ahmad, Yashkur, Yazid. Gitu tuh. Saya kira itu penting untuk kita ingat tuh dari sisi jenis-jenisnya ya. Jadi isim ghairu munsharif atau isim la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Dan sebenarnya tidak menerima kasroh. Nanti ada keterangan. Dia boleh menerima kasroh kalau jadi mudhof atau karena dikasih alif lam. Nah, saya kira nanti penjelasannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pada bahasan tentang khusus gitu ya, tentang isim-isim seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kepada tarjamah, ada yang ingin tanyakan tentang kaidah ini, silakan. Kalau ada, baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kepada ini ya, kepada tarjamah kitabah. Silakan Bapak Ibu yang sudah menulis. Sekarang ayat berapa Bapak Ibu ya? Ayat 18. Ayat 18 sampai dengan ayat 20. Ayat 18, ayat 20 berarti panjang-panjang nih ayatnya. Ayat 18. Iya ya. Sampai 20. Oh iya betul. Nanti kalau kurang kalau waktunya boleh cukup kita lanjutkan ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang sudah menulis, boleh saya lihat. Bunda Kidana, saya coba lihat ya. Naik lagi ke atas. Terus. Iya, cukup. Alhamdulillah. Siapa lagi? Oh ini Bu Nelti nih, Bu Nelti. Mana Bun? Oh, mana ardul akhirah. Terus naik lagi Bun. Ke atas. Terus. Rabbika mahdzura. Oke, titiknya kelihatan paling ujung Bu ya. Wa maka mahdzura. Titiknya itu mahdzur. Sebenarnya sudah ada titiknya, cuma tadi kurang jelas saya lihatnya.
Baik, yang lain? Bu Yanti, Bu Yanti ya. Sebentar Bu Rima, Bu Yanti dulu nih. Bu Yanti. Ke kirinya Ibu. Nah, kedekatan Bun. Nah, kedekatan. Dibuka itunya, dilebarkan tulisannya. Nah, ke atas lagi, tegak. Tegak. Ya, Ibu patokannya ke kamera ya supaya saya lihat kamera. Nah, kalau dekat. Jadi terus kelihatan nggak Bapak Ibu? Enggak. Dipegang, pegang kiri kanan Bu. Iya, harus di tengah Bu, di tengah kamera. Udah Pak, karena pakai HP ini jadi kecil. Agak ke kiri dikit. Ke kiri. Nah, gitu. Iya. Kiri lagi dikit, dikit. Dikit lagi ke kiri. Kiri. Nah, naik lagi ke atas, Bun. Terus. Naik lagi ke atas. Ke kiri dikit. Iya. Baik, alhamdulillah. Makasih, Bu Yanti. Iya. Sekarang Bu Rima mana hasilnya? Tuh, jelas. Betul. Naik lagi ke atas. Oh, yang ada di atas terjemah, yang bawah nggak ada terjemahnya ya. Belum selesai terjemahnya. Bu Erlin, monggo Bun. Udah Bun, Bu Erlin, monggo. Nah, naik lagi ke atas Bun. Terus. Nah, terus. Alhamdulillah, luar biasa. Wa makana atau rabbika mahdhura. Sahih. Selanjutnya silakan dengan Bu Faisa. Bu Faisa, monggo Bu. Enggak ya? Sebentar, belum kelihatan Bu. Sebentar. Bu Faiza, sebentar Bu Faiza. Ini Bu Faiza. Wow, udah diterjemahin Bu Faiza ya. Ke atas lagi Bun. Alhamdulillah. Iya, sudah lengkap terjemahannya. Itu Ibu ya. Nyontek terjemahannya. Iya, iyalah. Emang mau apa? Boleh, nggak apa-apa. Terus siapa lagi Bapak Ibu yang sudah? Oh nih Bu Nuryati, Bu Nuryati. Silakan Bu Nuryati. Bu Nuryati, what lang tulisannya. Ke atas lagi Bun. Iya, boleh. Cukup. Alhamdulillah. Makasih Bu Nuryati. Selanjutnya dengan tadi ini dengan Bu Yanti sudah. Oke. Kalau gitu, kalau sudah kita kembali Budia. Ayo Budia. Boleh Budia ya. Nah, betul. Kullan numiduha ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'i rabbika mahdhura. Sahih. Alhamdulillah. Kita mulai dengan ayat ke-18 ya, ayat 18. Pak Syamsul, tafadhal bil qiraah wa al-qiraati wa tarjamah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ijjaluna lahu fiha ma nasa'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhuron. Angkana barang siapa yang yuridul ajilata dia segera mengingini kehidupan dunia. Dia mengingini kehidupan dunia. Ajalna. Maka kami segerakan lahu bagi yang biha padanya di dunia ja'a apa nasa'u kamu kehendaki iman nuridu bagi siapa yang kami kehendaki summa kemudian ja'alna kamu kehendaki lahu baginya jahannama neraka jahannam yaslaha dan memasukinya madmuman yang tercela madhurun terusir. Iya, jadi Bapak Ibu mengatakan kata Al-Quran nih, maka siapa orang yang mengingini kehidupan ajilah. Ajilah itu yang dekat, artinya dunia.
Siapa orang yang mengingini kehidupan dunia dengan gemerlapnya sehingga dia tidak memperhatikan batas-batas halal haram. Yang penting pokoknya senang, yang penting pokoknya bahagia, sukacita di sini. Perkara halal haram kagak diperhatikan. Mau itu harta orang, mau itu caranya menipu, mau caranya merampas hak orang lain, rakyat dan sebagainya gitu. Ajalna lahu, kata Allah, ya kami sediakan, kami kasih dia. Fiha di dunia itu, manasa kepada orang yang kami kendaki. Ternyata ada juga orang yang menghalalkan segala cara, tapi juga tidak memenuhi keinginan untuk jadi bahagia. Tidak dapat hartanya juga. Yang ada adalah di penjara. Gitu. Tapi ada orang-orang yang melenggang begitu saja. Apa saja yang diingini, ya diterabas, hukum diterabas, keadilan enggak dipedulikan. Dan dia ternyata sukses hidup. Wah, luar biasa. Kata Allah, ya kasih, nanti saya kasih. Gitu. Yang pengen hidup seperti saya kasih. Tapi juga ternyata tidak semuanya dikasih. Ada orang-orang yang menghalalkan segala cara, ternyata hidupnya tetap miskin juga. Kan sengsara itu. Liman nurid kepada orang yang dikehendaki. Tsumma ja'alna lahu, tapi kata Allah, tsumma itu artinya apa? Tsumma Bapak Ibu. Tsumma itu artinya jarak waktu itu rentangan panjang. Artinya apa? Di dunia kami berikan, tapi nanti jarak panjang yang lama nanti di akhirat, alna lahu jahannam. Kami sediakan baginya jahannam. Yaslah yang dia akan masuki madhmuman, ya, tercela, madhuron, terusir, gitu ya. Bukan digiring ke neraka, bukan hanya digiring tetapi dilempar. Jadi jangan kaget kalau ada orang-orang yang hidupnya semau-maunya, seenak-enaknya, kan? Ternyata dia itu nanti di akhirat terhina. Bapak Ibu yang memuliakan, di ayat ke-18 ini kita ketemu kata al-ajilata. Al-ajilata. Iya. Itu kan tadi termasuk munsorif enggak? Ghairu munsorif atau bukan? Kata al-ajilah itu. Isim yang bisa munsorif atau ghairu munsorif? Nah, jadi isim itu Bapak Ibu kalau sudah ada alif lamnya semuanya isim ya, yang itu nggak ada ghairu munsorif aja udah. Kalau sudah ada alif lamnya. Oh, udah ada alif lam. Iya, kan nama orang boleh nggak dikasih alif lam? Nggak boleh. Nama Aisyah, Khadijah boleh dikasih alif lam nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kan gitu ya. Maka ciri alif lam itu berarti bukan nama tuh. Itu isim biasa. Kalau isim biasa dia munsorif. Jadi bisa ajilata, bisa ajilatu, bisa ajilati. Kalau nggak ada alif lamnya, ajilatan, ajilatin, ajilatun. Ajilah itu artinya cepat, segera. Berarti dekat dunia. Lawannya apa? Lawannya ajilah. Lawannya ajilah itu pakai hamzah Bapak Ibu. Ajilah pakai hamzah. Pakai hamzah ya. Kalau ain artinya sekarang. Kalau ajilah nanti, akhirat berarti. Makanya di situ penting membaca Al-Quran itu bunyi antara ain sama hamzah itu harus dibunyikan berbeda, sebab arti ajilah pakai hamzah dengan ajilah pakai ain artinya 180 derajat berbeda. Kalau ajilah dunia, kalau ajilah artinya akhirat. Tuh. Begitu tuh. Lanjutkan. Sekarang ayat ke-19. Ya, 19. Siapa yang mau baca nih 19 Bapak Ibu nih? Pak Mulyono, tafadhal Pak Mulyono. Oh, mohon maaf Pak Mul, boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya, maaf Pak. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa
Min Faulaika kana sa'yuhum mas'ura. Ya. Artinya apa? Dan siapa yang dia menghendaki akhirat dan dia berusaha baginya usahanya dan dia adalah seorang mukmin. Maka mereka itu telah terjadi usaha atau amal mereka akan dibalas dengan baik. Alhamdulillah, makasih nih Pak. Ini Bapak Ibu muliakan nih. Waman dan siapa yang aroda mengingini, menghendaki al-akhirah, kebahagiaan kehidupan akhirat, wasa'a dan berusaha laha untuk akhirat itu sa'yaha sekuat-kuat usaha. Wa huwa mu'minun dan dia seorang mukmin. Faulaika maka dia itu kana adalah sa'yuhum usaha mereka, kegigihan mereka masykura dibalas. Dibalas dengan apa? Dibalas dengan harapannya kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi ibu yang muliakan, bapak-bapak yang muliakan, untuk dapat bahagia kehidupan akhirat menurut surat Al-Isra ayat 19 syaratnya ada berapa? Untuk memperoleh kehidupan kebahagiaan akhirat, kehidupan akhirat yang bahagia menurut surat Al-Isra ayat 19 ada berapa syaratnya, Bapak? Syaratnya harus mukmin, sungguh-sungguh. Iya. Betul. Jadi paling tidak ada di situ kalau disebut ada 3 tuh. Pertama aradal akhirah dulu, mengingini dulu kebahagiaan akhirat. Ini akhirat. Iya, mengingini dulu. Terus setelah ingin usaha. Tapi usahanya harus walaha sa'yaha. Sa'alaha sa'ya. Artinya sungguh-sungguh benar-benar usahanya itu, gigih usahanya itu. Gitu ya. Dasarnya wa mu'min, harus beriman. Itu dia. Jadi kalau di dunia saja nggak mengingini akhirat, ya dia gimana mau dapat? Akhiratnya ingin aja enggak. Kalau nggak ada ingin, mesti nggak ada usaha. Betul nggak, Bu? Kalau nggak ada usaha, ya mungkin nggak beriman. Tuh. Saya yang terus-menerus artinya harus istiqomah ya Pak Ustadz ya? Istiqomah. Dan penuh kesungguhan. Dan beribadah itu kan memang perlu sungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya. Perlu sungguh-sungguh. Coba aja mau sholat. Berat kan? Bangun pagi, ya orang masih ini harus wudhu, harus apalagi bapak-bapak mesti ke masjid. Nah itu kan perlu kesungguhan. Kalau nggak sungguh-sungguh, ngapain lah, males. Jadi ada keinginan, harus dibarengi dengan usaha yang keras, fondasinya dasar harus iman. Gitu. Kalau nggak ada iman, sia-sia sempurna semuanya. Gitu. Jadi ketiga-tiganya itu harus berimbang. Keinginan, ada usaha yang keras, lalu dibalas. Kata masykur itu dari kata-kata syakaro Bapak Ibu. Syakaro yashkuru. Apa artinya Bu? Syukur. Syukur. Ya. Jadi kalau abdan syakuron artinya apa? Hamba yang bersyukur. Oh iya, hamba yang bersyukur. Tapi Bapak Ibu lihat di dalam Asmaul Husna ada tuh nama Allah itu Asyakur. Betul nggak? Ya. Asyakurul alim, al-qabidul basitul khafidul rafi'. Syakur ya. Apa artinya? Allah bersyukur gitu. Itu ya. Jadi kalau bersyukur itu kalau dikaitkan kepada manusia. Syakar arti bersyukur. Kalau dikaitkan kepada Allah, syakaro artinya membalas. Membalas. Membalas.
Syakur artinya yang maha membalas. Kalau orang berbuat kebaikan, Allah akan membalasnya. Dan balasannya berlipat-lipat. Kata syukur ya, Bapak ya. Jadi kalau manusia bersyukur, artinya dia berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Allah. Syakaro bersyukur. Tapi kalau Allah bersyukur, itu artinya mengucap terima kasih, tapi artinya membalas. Ya. Oke. Baik, itu ayat ke-19. Terakhir ayat 20. Kalau maaf Ustaz, kalau sakartum berarti kita harus mensyukuri yang Allah berikan. Allah. Ya, surat Ibrahim ayat 7 itu kan. Betul. Lain sakartum. Lain sakartum lazidannakum wa lain kafartum. Jadi itu artinya bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah oleh Allah. Ayat terakhir, Ibu Cici, tafadhal Ibu Cici. Dibaca dulu, Bu. Baca ya, dulu, Bu. Iya, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ulanu haulai wa haulai min atoi rabbik wa ma kana rabbika muhzur. Baik. Artinya, Bun? Masing-masing kami beriman, berikan bantuan yang berharap dunia. Masing-masing kami berikan bantuan yang baik, yang ini yang berharap dunia maupun yang berharap di akhirat. Dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Baik, makasih Bu. Jadi Bapak Ibu muliakan, ayat tadi mengungkapkan Allah akan memberi sesuai harapannya. Siapa yang mengingini dunia, ya dikasih sama Allah. Siapa yang mengingini akhirat, dikasih oleh Allah. Itu. Cuma bedanya kalau mengingini dunia, nggak dapat akhirat. Kalau mengingini akhirat, insya Allah dapat. Begitu. Nah, jadi tinggal sayang ya, kalau kita hanya ingin dunia, sayang sekali. Dan saya kira ibu-ibu, bapak-bapak yang memuliakan yang di sini, ini termasuk apa yang kita bahas, kita kaji, bagian daripada untuk mendekatkan kita kepada firman Allah, berarti kita menginginkan akhirat sesungguhnya. Ya. Jadi ayat-ayat yang kita baca hari ini adalah Allah memberikan informasi siapa-siapa orang yang mengingini kehidupan dunia, kami kasih harapannya. Siapa-siapa yang mengingini kehidupan akhirat, tapi ditambah harus sungguh-sungguh, harus imannya mantap, baru dikasih. Lalu di akhir kembali lagi diulang. Siapa yang menginginkan masing-masing keinginannya baik dunia maupun akhirat, kami akan kasih. Dan kata Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, pemberian Allah, nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa menolak. Gitu. Jadi kalau Allah pengen kasih, kasih. Biar orangnya nggak pernah sholat, kalau orang itu mengingin dunia kok kaya, dikasih sama Allah. Jadi memang sholat bukan sebagai alat untuk kaya. Gitu ya. Itu sholat adalah kewajiban. Bahwa Allah kasih kepada orang-orang tertentu, kehendak Allah siapa saja dikasih di dunia. Tapi di akhirat Allah pilih-pilih. Hanya orang yang beriman saja yang dikasih. Kalau di dunia siapa saja. Jangankan manusia, hewan pun dikasih sama Allah semuanya. Itulah rahmat Allah. Alhamdulillah, Bapak yang muliakan, demikian. Mungkin ada yang ingin tanyakan, masih ada berapa menit? Boleh, silakan kalau ingin tanyakan dari apa yang kita kaji, baik kajian kaidahnya maupun kajian tarjamahnya tadi. Silakan kalau ingin tanyakan. Baik. Kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan. Bahasan tadi kaidahnya adalah tentang mabni dan mu'rab.
Meskipun tadi barusan kita bahas tentang mu'rabnya, mabninya belum. Ternyata mu'rab itu ada dua bagian, ada munsorif, ada ghairu munsorif. Munsorif artinya yang sama sekali bisa berubah, yang memang bisa betul-betul berubah, a, i, u, itu munsorif. Kalau ghairu munsorif, dia berubah tapi punya keterbatasan. Tidak boleh tanwin, an, in, on, dan tidak boleh kasroh. Saya kira itu untuk isim-isim yang munsorif wa ghairu munsorif. Dua-duanya bagian dari mu'rab. Bagaimana dengan isim yang mabni? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wasallim. Wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Liqa insyaallah ya malati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama, monggo Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya Ibu ya. Ya, Ustaz.